Rismond Nainggolan dan Dr. Tifa siap-siap masuk penjara karena tim kuasa hukum Jokowi akan mulai melakukan upaya hukum. Mereka akan memproses orang-orang yang terus membangun narasi fitnah atau hoaks soal ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Pernyataan ini langsung dilontarkan tim kuasa hukum Jokowi usai berkunjung ke Solo ke rumah Presiden RI ke-7 itu 9 April baru-baru ini. Tim kuasa hukum Jokowi yang berkunjung itu terdiri dari Yakub Hasibuan, Andra Pasaribu, Rifai Kusumanegara, dan Firman Pangaribuan. Menurut mereka, narasi ijazah palsu ini hanya mendaur ulang isu lama. Apalagi dua gugatan kasus ijazah palsu Jokowi yaitu di PN Jakarta Pusat dan PT UN, keduanya sudah dimenangkan tim hukum Jokowi. Dengan hal itu, kuasa hukum Jokowi pun bingung mengapa masih ada saja pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Apalagi dari Universitas Gadjah Mada sudah menyampaikan berkali-kali bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi benar-benar adalah alumnus UGM. Tim kuasa hukum Jokowi mempertimbangkan mengambil langkah hukum dikarenakan ada pihak yang mulai melakukan tindakan di luar hukum dan diduga masuk kategori berita bohong. Menurut mereka, narasi yang disampaikan itu sudah mengarah ke fitnah. Diketahui ijazah Jokowi kembali menjadi polemik karena ulah Rismond Nainggolan. Dia menyebarkan narasi bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Alasannya karena ijazah tersebut menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di zaman itu. Padahal ketika teman-teman seangkatan Jokowi juga menunjukkan ijazah mereka, tulisannya juga sama, menggunakan Times New Roman. Selain Rismond, ada juga Tifausia Tiasuma atau lebih dikenal dengan nama Dr. Tifa. Dokter yang lebih suka memfitnah Jokowi ini daripada menangani pasien, memang sudah sejak awal yang paling konsisten menarasikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan terbaru, dia meminta kasus ijazah palsu Jokowi ini dibawa ke ranah internasional. Dia juga mengklaim bahwa skripsi Jokowi palsu. Menurut dia, ijazah dan skripsi palsu Jokowi adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Untuk itu dia ingin agar dibawa ke ranah internasional, supaya bisa melibatkan pakar digital forensik internasional, seperti Interpol Digital Forensik, National Center for Media Forensic, dan Berkeley Digital Forensic US. Selain itu, dia ingin agar ijazah palsu Jokowi diliput media besar seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera. Dokter satu ini memang agak aneh. Dia sangat membenci Jokowi dan memuja Anies Baswedan setinggi langit. Dokter satu ini yang paling meresahkan di media sosial, khususnya X. Karena hampir setiap hari isi tweetnya hanya menyerang dan memfitnah Jokowi dan keluarganya. Sepertinya kali ini Rismond dan Dr. Tifa akan mendapatkan ganjaran. Keduanya sudah selayaknya diproses hukum agar menjadi pembelajaran publik, karena fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Diketahui pihak UGM sendiri sudah berkali-kali menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Dalam hal ini UGM sebagai pihak kampus dan alma mater Jokowi yang paling mempunyai kompetensi untuk menjelaskan hal itu. Tapi penjelasan pihak UGM ini pun tidak dianggap benar oleh Rismond dan Dr. Tifa. Jejak digital mereka masih konsisten menarasikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Media besar seperti Kompas sendiri telah membuat wawancara eksklusif dengan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dalam wawancara itu sudah sangat terang dan jelas, bahkan sampai skripsi asli dan salinan nilai Jokowi diperlihatkan. Semua data di Fakultas Kehutanan UGM menegaskan bahwa Jokowi jelas adalah alumni UGM. Bahkan saat wawancara itu dihadiri teman-teman seangkatan Jokowi. Saya akan tampilkan di sini wawancara lengkapnya agar terang dan jelas. Baik, selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabian Januari Squado, saat ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta, beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa dadah ke sahabat-sahabat kompas.com. Ini suasananya ceria ya. Dan kami berkesempatan untuk bertemu dengan, selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Gitu. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi
perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, kuning, ya, sudah kelihatan kuning begitu. Jadi, ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan, ya Pak, ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus, begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan, Pak, sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial, kan, Pak? Ya. Ada penjelasannya nggak, Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi, ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa, Pak, itu mulai ada penjurusan seperti itu, Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, yang penting itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan, ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah, ya Pak, ya? Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa, Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu, ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri nggak kelihatan, Yogyakarta, ya. Dia di
saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Ari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 jadi dari Surakarta. SMA-nya saja Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Ari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Itu beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, Satu angkatan. Satu Satu angkatan. Okay. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Ya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Iya. Betul. Ada yang seperti saya karena budunya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, sama ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada Ada yang yang pendek. Iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Nah, anehnya bagi orang seperti Rismond dan Dr. Tifa, keterangan pihak UGM seperti itu masih tidak dipercaya. Jadi sudah sangat jelas tujuan kedua orang ini adalah memang untuk membangun fitnah dan propaganda menghancurkan nama baik Jokowi. Jokowi sendiri juga telah buka suara soal tudingan ijazah palsu ini. Menurut Jokowi, tuduhan tersebut fitnah murahan yang terus diulang-ulang. Jadi bagi saya memang sudah selayaknya tim hukum Jokowi untuk bertindak tegas untuk memberikan efek jera kepada orang-orang seperti Rismond dan Dr. Tifa ini. Mereka ini adalah wujud dari provokator yang sebenarnya, yang dengan terang-terangan menyebarkan narasi fitnah dan hoaks. Ingat, Jokowi saat ini sudah bukan presiden lagi. Jokowi sudah menjadi warga biasa, yang sama seperti kita semua yang memiliki privasi yang harus dilindungi. Mungkin saat menjadi presiden bisa dimaklumi sifat sabar Jokowi dalam menghadapi berbagai fitnah itu. Tapi jika fitnah yang terus dinarasikan secara masif dan sistematis ini masih dilanjutkan ketika Jokowi sudah menjadi warga biasa, berarti ada agenda lain. Berarti ada pihak yang memang sengaja terus memproduksi berita hoaks dan fitnah untuk menghancurkan kredibilitas Jokowi. Dalam arti ini, memang jelas-jelas tujuannya untuk membunuh karakter Jokowi. Jadi memang sudah saatnya orang-orang seperti Rismond dan Dr. Tifa ini mendapatkan ganjaran. Mereka harus merenungkan semua tindak tanduk mereka di dalam penjara. Salam kontra narasi.